Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Yazid LS. Oke teman-teman, ini adalah model saya. Rambutnya itu ikal-ikal keriting. Di sini saya akan mencukur model rambutnya dengan model rambut fade ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf karena sudah lama sekali tidak mengupload video dikarenakan nggak ada yang ngerekamin video gitu ya teman-teman. Dan di sini saya membeli alat bantu perekam yaitu tripod. Jadi kegiatan mencukur saya tidak bisa mengikuti pergerakan saya, hanya diem aja gitu alat rekamnya. Oke teman-teman, di sini setelah kita mencari garis natural, kita langsung gasak potongan dengan menggunakan bantalan clipper nomor 2. Kita ambil sampai atas ya teman-teman. Di sini kita mengambil fade yang high fade ya teman-teman, atau fade-nya itu tinggi, tipisnya itu tinggi. Buat teman-teman yang bergabung dengan saya, jangan lupa supportnya agar saya bisa membuat video yang lebih berkualitas lagi. Nanti bisa minta orang untuk ngerekamin dan mampu untuk mengasih imbalan gitulah ya teman-teman. Di sini dikarenakan channel saya ini belum pernah monet dan jam tayangnya lumayan masih kurang banyak, mohon bantuannya teman-teman untuk mensupport saya agar saya bisa lebih berkembang dalam membuat video. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita menggunakan bantalan clipper nomor 2 untuk membuat pola. Pengambilannya itu minimal sebesar jari telunjuk untuk tuas normalnya ya teman-teman. Lalu kita ke atasin lagi setengah jari telunjuk atau bisa sama lebarnya dengan pola yang tuas normal gitu ya teman-teman. Ini kita masih menggunakan bantalan clipper nomor 1. Lalu kemudian kita gunakan bantalan clipper 1,5. Kita ambil dengan menggunakan tuas mundur ke belakang pol terlebih dahulu. Kita ambil sampai batasan bantalan clipper nomor 2 tadi ya teman-teman. Ini fungsinya untuk membuat gradasi ya teman-teman. Ini saya menggunakan cara seperti ini agar caranya tidak terlalu vakum, hanya itu saja begitu ya. Misalkan hasil cukurnya kurang bagus, silakan teman-teman berikan komentar yang sifatnya membangun agar kedepannya lebih baik lagi. Oh ya, di sini rambut bagian samping itu dia jabrik ya teman-teman. Jabrik rambutnya teman-teman. Lalu kita gunakan teknik overcomb. Kita ambil rambut yang membandel, yang tidak mau rata dengan yang lainnya, jadi kita atur. Dan terlebih dahulu tadi kita basahi ya teman-teman. Oke, selanjutnya masih tetap menggunakan overcomb. Ya teman-teman. Oke, sekiranya sudah rapi, lanjut ke pemotongan bawahnya itu. Misalkan belum rapi, masih ada yang kurang, kita haluskan lagi. Di sini saya menghaluskan dengan bantalan clipper nomor 1,5 dengan tuas normal karena ada sedikit bagian yang masih membenjol.
Oke, setelah itu kita bersihkan bagian bawahnya dengan tuas normal. Ini tuasnya normal ya teman-teman. Ini saya isi ulang suaranya dikarenakan ada sedikit suara musik yang nanti takutnya bisa menjadi copyright ya teman-teman. Jadi daripada mengambil resiko, ngalahi wae isi suarane. Oke, setelah tuas normal kita lebih ke atas sedikit lagi dengan menggunakan tuas mundur ke belakang tol. Setelah itu kita gunakan trimmer untuk bagian bawahnya karena ini nanti akan kita shaver ya teman-teman. Trimmernya itu sampai bagian yang tadi rambutnya disisain itu teman-teman. Oke. Setelah itu kita gunakan shaver. Untuk pengambilan pertama itu ke arah atas terlebih dahulu ya. Ke arah atas terlebih dahulu. Setelah itu kita turunkan ke bawah untuk membuat gradasinya ya teman-teman. Ke atasnya itu jangan sampai pol karena bagian yang atas yang terkena shaver tadi itu dikebawahkan arahnya biar bisa membuat gradasi. Oke, karena kita tadi awal menggunakan teknik apa namanya, membuat polanya itu dengan bantalan nomor 1, jadi kalau kita shaver terkadang itu masih ada yang sedikit bercak hitam gitu ya. Jadi kita langsamkan lagi tergantung sikon dan kondisi. Misalkan membutuhkan pelangsaman atau pembuatan gradasi itu menggunakan kosongan ya teman-teman buat dengan kosongan. Dan apabila itu membutuhkan bantalan clipper nomor 0,5 ya teman-teman gunakan 0,5 gitu ya teman-teman. Kalau bagi saya sendiri pembuatan pola dengan menggunakan bantalan clipper nomor 1, cara ini lebih efektif digunakan untuk yang kosongan tapi tidak menggunakan trimmer ataupun shaver. Kalau kosongannya hanya menggunakan mesin wol atau keme atau mesin cukur yang gede itu lebih cepat pembuatannya. Tapi kalau menggunakan kosongan yang trimmer shaver itu lebih baik menggunakan pola garis gitu ya teman-teman. Tapi kenapa kok saya masih menggunakan cara ini? Ya ini karena sambil membagi wawasan. Misalkan teman-teman itu masih bisa menggunakan pola yang pakai nomor 1, jadi teman-teman biar bisa memberanikan diri untuk membuat dengan pola kosongan atau pola garis. Oke teman-teman, jadi begitu ya. Jadi tonton video sampai akhir agar pengetahuan kita itu lebih banyak mengenai mencukur rambut. Oke, untuk bagian atas di sini pelanggan saya minta digaris
tunggu cek gua teli. Oke, jadi kita garis ya. Kita garis. Tapi untuk bagian yang di jidatnya atau keningnya itu tidak saya kerok, cuma saya potong pakai trimmer aja. Takutnya kalau dikerok nanti malah jelek, soalnya itu tidak ada bulu halus, hanya saja gimana ya penjelasannya itu, rambutnya itu pola garisnya itu agak menengah sedikit dan menimbulkan rambut yang kurang rapih gitu ya teman-teman. Mau saya ke atasin banget nanti takut jelek, jadi saya buat kayak gitu. Dan kebetulan pelanggan saya itu juga minta seperti itu gitu teman-teman. Sebenarnya kalau saya sendiri itu tidak menyarankan untuk bagian rambut depan itu dipotong ya atau dibentuk kotak gitu. Saya sendiri tidak menyarankan. Hei, ora lek. Lah ora enek sing mesen kok. Biasane anggaran enek sing mesen tak golek. Oke. Di sini saya hanya merekam sebelah saja ya. Karena apa ini? Karena untuk bagian sebelahnya itu gelap. Alhamdulillah. Wahing. Jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Untuk bentuk kepalanya itu kepalanya agak legok-legok. Jadi lumayan agak susah ya teman-teman. Pembuatannya itu lumayan. Jadi harus telaten. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini before dan afternya. Sampai jumpa di video selanjutnya.